Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, inilah doa kami supaya Engkau yang boleh mencelikkan mata rohani kami, membuka kegelapan hati kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Hati, pikiran, imajinasi kami boleh dikuasai oleh kebenaran firman yang menggerakkan seluruh hidup kami untuk boleh mengasihi Tuhan sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dan mengasihi akan saudara-saudara kami seiman juga sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan berkati kami semua dan pimpin ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami dan biarlah firman Tuhan boleh jatuh ke dalam hati yang subur, yang menerima benih firman yang baik, yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Buah yang mempermuliakan Tuhan, buah yang boleh dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami, buah yang membawa sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Berkati kami semua dan pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang kelima. Kita melanjutkan eksposisi kita. Ini adalah khotbah yang keempat dari perikop tentang suami istri dari mulai ayat 21. Dan ini adalah khotbah terakhir dalam perikop ini. Ya, kita membaca bagian yang terakhir yaitu ayat 28 sampai 33. Khususnya kita akan membahas ayat 31 sampai 33. Efesus pasal yang kelima, sekali lagi, ayat 28 sampai 33. Kita membaca beberapa ayat, mengulang dan melanjutkan sampai ayat 33. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Efesus 5 ayat mulai ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagi saudara yang baru datang hari ini, saya mendorong saudara kalau mau mengikuti secara lengkap khotbah 4 kali termasuk hari ini, 3 kali sebelumnya di dalam perikop ini dari mulai ayat 21, saudara silakan melihat di dalam YouTube kita, Harek Melbourne YouTube. Saudara bisa melihat di situ 3 khotbah yang sebelumnya di dalam konteks Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ke 33 ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang khususnya ayat 28-29. 28 mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, ini panggilan Tuhan, perintah Tuhan untuk kita boleh mengasihi istri kita, khususnya para suami, meskipun juga sebenarnya berlaku, kita sudah bahas juga berlaku dua-duanya, tetapi suami menjadi yang paling bertanggung jawab, harus menjadi inisiator, yang paling pertama-tama menerima dan melaksanakan, mentaati akan perintah ini. Suami, kasihlah istrimu sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dengan kata lain, sebaliknya kita bisa mengatakan bahwa kalau kita tidak mengasihi istri kita, maka sebenarnya kita melawan diri kita sendiri. Ya, kita tidak mengasihi tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi istri kita, kita sedang bukan hanya melawan kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan, kita mengasihi istri kita. Bukan hanya melawan kehendak Tuhan, tetapi juga melawan atau bertentangan dengan diri kita sendiri. Karena istri kita adalah satu tubuh, diri kita sendiri. Sudah diikat menjadi satu tubuh. Ya, jadi dengan kata lain, kalau
suami dan juga kita secara umum juga, istri juga, tapi terutama suami, kalau kita tidak mengasihi istri kita, kita bukan hanya jahat. Jahat itu melawan Tuhan, melawan kebaikan, melawan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan hanya jahat, tetapi juga kita bodoh. Ya, bodoh itu adalah kita merusak diri kita sendiri. Itu bodoh kan? Mungkin bukan jahat, tapi bodoh. Ya, tapi kalau artinya bukan hanya jahat melawan kehendak Tuhan, tetapi juga bodoh karena kita menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan hidup kita sendiri. Ini kita mendengar terus, kalau kita perlu mengerti ya, satu contoh dalam minggu ini kita mendengar satu berita yang menyedihkan, yaitu seorang penulis yang terkenal, pembicara yang terkenal, yang bernama Philip Yancey. Kalau sudah cukup lama, sudah mungkin jadi orang Kristen, mungkin sudah pernah tahu bukunya yang sangat terkenal, What's So Amazing About Grace. Itu ditulis oleh Philip Yancey. Itu terjual 15 juta kopi, itu bukunya. Dan buku itu sudah menjadi berkat banyak orang, jutaan orang mendapat berkat dari buku. Itu salah satu, dan ada cukup banyak buku yang lain yang Philip Yancey tulis. Tetapi beberapa hari yang lalu dia terbongkar dan dia mengirim email kepada Christianity Today. Dia salah satu editor Christianity Today yang sudah sangat lama juga. Ya, dia mengatakan, dia mengakui bahwa dia telah melakukan affair dengan perempuan yang sudah menikah selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Ya. Terus dia mengatakan, menulis surat itu, to my great shame I confess. Dengan rasa malu yang berat, yang besar, saya mengakui segala dosa, segala apa yang telah lakukan, dan semua yang saya lakukan itu bertentangan dengan iman, bertentangan dengan semua hal yang saya percaya tentang pernikahan. Wah, dia malu sekali, bertobat dan sebagainya. Dia mengatakan, saya sangat menyesal dan bertobat. Saya hanya kutip beberapa ya tulisannya dia itu. Dia mengatakan, apa yang saya lakukan itu merusak semua hal. Ya, bukan hanya merusak akan relasi dengan istri saya, ya, sudah menikah 55,5 tahun dengan istrinya. Dia sudah umur 76 tahun, sudah cukup tua sebenarnya, ya, tapi masih bisa jatuh di dalam affair dengan istri orang lain. Dia bukan hanya merusak relasi, menyakiti hati istrinya, betray her, tapi juga mungkin betray banyak orang yang telah membaca buku saya, mendengar khotbah saya dan sebagainya. Dan terlebih lagi, saya sudah mendukakan hati Tuhan yang saya sembah, dan sebagainya. Saya percaya saya menyesal dan saya bertobat untuk semua kerusakan ini. Sudah bisa melihat di sini ya, sudah bisa melihat dari ya, dia Tuhan pakai jadi berkat. Sekarang gimana? Dia sudah bisa melihat di situ. Ketika seorang tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, dia tidak mengasihi, maka dia bukan hanya jahat, bukan hanya melawan kehendak Tuhan, tapi juga bodoh. Tindakan ya, sudah cukup lama memang, dan juga dia merusak keluarga daripada simpanannya itu, keluarga di mana dia berzina dengan perempuan itu. Dia sudah juga menikah, perempuan itu sudah punya suami dan sebagainya, menjadi kacau dan rusak. Ya. Sudah dalam konteks ini kita perlu doakan juga ya untuk hamba-hamba Tuhan kita, ya, termasuk Pak Tong, termasuk saya, termasuk Jin yang masih muda. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang sangat terbatas, ya, tidak terkecuali berapa tua, berapa muda, ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa seperti demikian. Terus ini adalah ya tentu selain dosa hati kita, mungkin juga pekerjaan setan yang mau merusak kekristenan, merusak mulai dari keluarga, mulai dari kelompok yang paling unit yang paling kecil di dalam masyarakat. Ketika dia rusak akan menjadi
sesuatu yang berdampak sangat besar. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin juga ada yang kecewa dan sebagainya, sekali lagi ya, wajar kita kecewa, wajar. Kalau saudara yang mengenal Philip Yancey, pernah membaca bukunya, saudara pasti kecewa, sedih dan sebagainya. Ya, tapi biarlah sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa iman kita, kepercayaan kita yang penuh itu tidak boleh kita serahkan kepada siapapun juga, manusia apapun juga di dalam dunia ini. Ya. Tapi hati kita dan kepercayaan kita yang penuh hanya kita serahkan kepada Tuhan. Kristus, sang mempelai pria yang tidak mungkin betray akan gerejanya. Dia telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia akan pelihara, dia akan jaga sampai selama-lamanya. Ini menjadi peringatan bagi kita dan iman kita terus kita menghargai hamba Tuhan yang memberitakan firman, kita menghargai, menghormati, kita belajar banyak menjadi berkat dalam hidup kita. Dan juga tentu ada hamba-hamba Tuhan yang setia sampai mati. Ya, salah satunya adalah Timothy Keller, sampai mati dia setia dan tidak ada cacat di dalam kehidupan moralnya. Tentu pasti tidak sempurna, tetapi boleh menjadi teladan. Dan kita doakan, salah satu juga yang saya sangat kagumi adalah John Piper. Sudah sangat tua, sangat kurus, tapi sampai tuanya terus masih berkhotbah, terus masih menjadi berkat bagi banyak orang, terus memberitakan firman, terus menghafal firman Tuhan. Yang dia tahu itu firman Tuhan yang itulah yang menjaga hatinya. Dia tahu sekali, dia mengerti sekali. Kita hamba Tuhan mengerti, perlu sadar kita adalah orang-orang yang berdosa, yang perlu Tuhan yang menjaga, perlu firman Tuhan yang memurnikan pikiran, hati, dan hidup kita. Terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kita semua juga boleh berjaga-jaga dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara sekalian, khotbah hari ini adalah, saya percaya, merupakan salah satu antidot yang krusial terhadap kita tidak jatuh ke dalam dosa seksual seperti ini, ya, dan juga dosa-dosa yang lain di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan khususnya. Biarlah kita boleh perhatikan dengan sungguh-sungguh, boleh mengerti kebenaran firman yang sudah kita baca, renungkan selama 3 kali, hari ini yang keempat terakhir, dan kemudian menghayatinya, menghayati keagungan desain daripada Allah tentang pernikahan, dan kemudian menjalani, mentaati akan perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam perikop tentang khususnya tentang suami dan istri ini. Mari saudara sekalian, dengan sikap demikian kita boleh merenungkan beberapa hal dari ayat-ayat, khususnya mulai ayat yang ke-31 sampai 33. Dari 31, setelah Paulus menggambarkan suami dan istri, ya, suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, khususnya bicara tentang suami yang kasihlah istrimu seperti tubuhmu sendiri, ya, dan juga kemudian 29 dari argumentasinya. 31 memberikan sebabnya. Sebab itu, meskipun ini kutipan dari Kejadian 2 ayat 24, ini dari permulaan, ya, dari permulaan. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Paulus mengutip itu setelah menjelaskan relasi suami istri. Dia kemudian mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sudah kata sebab itu, kita boleh mengerti di sini bahwa, berarti bahwa desain Allah dari permulaan, yaitu Kejadian 2 ayat 24, itu adalah kutipan di sini, ya, kutipan di sini. Ini berarti dari permulaan Tuhan sudah mendesain bahwa pernikahan itu adalah display atau contoh nyata dari relasi Kristus dan gerejanya. Ya, jemaat itu adalah gereja. Dan Paulus mengatakan ini suatu rahasia yang besar. This is a profound mystery. Dan rahasia itu adalah, atau misteri di dalam bahasa Alkitab itu bukan sesuatu yang
yang seperti apa ya, kita misteri kuntil anak gitu ya, misteri yang apa-apa gitu ya, misteri pocong dan sebagainya. Bukan, ini misteri adalah di dalam bahasa Alkitab, misteri adalah sesuatu yang memang sebelumnya belum dinyatakan, tetapi sekarang rahasia ini sudah dinyatakan khususnya di dalam Kristus. Oleh kedatangan Kristus, rahasia ini yang sebelumnya belum dinyatakan sekarang sudah dibukakan. Ya, sudah dibukakan. Inilah yang kita baru tahu. Sebelumnya di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat 24, manusia, kita membaca bagian itu kita tidak mengerti. Waktu Tuhan mempersatukan, membawa Adam kepada Hawa dan mengatakan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka kita berpikir bagaimana relasi ini menjadi satu daging, nanti kita akan pikir lebih dalam. Tetapi apa relasinya mereka, suami meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bagaimana relasi dalam persatuan ini? Ya, nah maka karena itu kita melihat di sini relasi dari persatuan ini, Paulus di sini menggambarkan adalah sebagai suatu mengikuti mengikuti patron dari rencana kekal Allah dari permulaan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan kemudian mempersatukan mereka di dalam pernikahan. Maka dari pikiran Allah yang kekal, yang mengetahui segala sesuatunya, maka persatuan antara suami istri ini adalah mengikuti patron dari relasi Kristus dengan gerejanya. Meskipun Kristus belum datang, tentu kan Kejadian pasal 2, Perjanjian Lama, Kristus belum datang, tetapi dalam pikiran Allah, dalam rencana Allah ketika mempersatukan laki-laki dengan istrinya itu, ini persatuan ini mengikuti patron, follow the pattern dari relasi Kristus dengan gerejanya. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Maksudnya adalah bahwa Paulus bukan setelah mengerti menjelaskan tentang Kristus dan datang ke dalam dunia menjadi kemudian bagaimana Kristus menebus akan gerejanya, bersatu dengan gerejanya adalah tubuh Kristus. Maka Paulus kemudian menjelaskan relasi Kristus dengan gerejanya dengan kemudian dia berpikir apa yang harus saya lakukan supaya jemaat mengerti tentang apa artinya relasi Kristus dengan gerejanya, lalu kemudian memakai suami istri, persatuan suami istri untuk menjelaskan relasi Kristus dengan gerejanya. Bukan, terbalik. Relasi Kristus dengan gerejanya bukanlah dijelaskan dengan relasi suami istri, tetapi relasi suami istri harus dijelaskan, harus dimengerti dari relasi Kristus dengan gerejanya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu menjadi desain Allah? Karena dalam pikiran Allah inilah yang memang harusnya menjadi mengikuti patron daripada relasi Kristus dengan gerejanya yang sudah ada tentu di dalam pikiran daripada Allah. Sehingga memang relasi suami daripada istri itu menjadi contoh nyata. Ini harusnya menjadi karena mengikuti patron Kristus dengan gerejanya yang kita mungkin tidak bisa persatuan Kristus dengan gerejanya itu sesuatu yang misterius, sesuatu yang disebut sebagai mystical union, persatuan yang kita tidak bisa lihat, spiritual union antara Kristus dengan gerejanya. Umat Tuhan melalui iman ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Itu persatuan yang bersifat spiritual. Sekarang dinyatakan dari awal Allah sudah merencanakan bahwa pernikahan itu adalah bukti nyata, contoh nyata, a display, ya, a portrayal daripada relasi Kristus dengan gerejanya. Nah, ini Tuhan inginkan dari hal pertama yang kita boleh mengerti dari kata sebab itu. Nah, kita akan lebih mengerti akan konsep ini ketika kita fokus ke dalam satu kata yang penting di dalam ayat 31 ini, yaitu bicara tentang satu daging. Laki-laki yang meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, one flesh, ya. One flesh. Apa artinya one fleshness ini? Kita melihat dua ayat. Yang pertama dari Matius 19 ayat yang keempat sampai yang keenam. Dimunculkan di layar, ya.
Matius 19 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ya, sudah melihat itu ayat yang ke-5 itu, sekali lagi itu kutipan Kejadian 2 ayat 24. Ya, sama dengan apa yang Paulus kutip sini, Kejadian 2 ayat 24. Ya, tetapi poinnya di sini adalah setelah mengutip Kejadian 2:24, Tuhan Yesus mengatakan ayat ke-6, "Demikianlah mereka, laki-laki dan perempuan itu, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jadi waktu bicara tentang satu daging, ya, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa artinya satu daging? Satu daging ini ketika mereka jadi satu, mereka bukan lagi dua tapi satu. Ya, berkali-kali dikata unite, satu, ya, itu berkali-kali diulang. Dan terakhir adalah poin yang terakhir di sini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi artinya persatuan antara laki-laki dan perempuan ini adalah rencana Allah yang dari semula. Ini adalah pekerjaan Allah, Tuhan yang mempersatukan mereka. Apa yang telah dipersatukan Allah, what God therefore has joined together, let no man separate. Ya, Allah lah yang mempersatukan mereka sehingga mereka menjadi satu daging. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini boleh menjadi nyata ketika di dalam pemberkatan nikah kita, laki-laki, suami istri, laki-laki dan mempelai pria, mempelai wanita, mereka saling berjanji satu dengan yang lain. Hari ini saya mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya dan sah. Nah, itu janji persatuan, itulah merefleksikan inilah yang telah dipersatukan Allah dan kemudian diberkati oleh hamba Tuhan. Allah telah mempersatukan mereka, bukan lagi dua tetapi satu. Inilah pekerjaan Tuhan. Kita melaksanakannya, kita gereja hamba Tuhan mewakili Tuhan, mempersatukan mereka dan mereka sendiri berjanji satu dengan yang lain. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, saudara sekalian, lebih dalam lagi kita melihat 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 17. 1 Korintus 6 ayat 15 17. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ketiga ayat ini, ya. "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia." Dimunculkan balik lagi ayat 15-16-nya. Boleh dimunculkan, ya. Sudah boleh melihat ayat ini beberapa hal yang kita boleh perhatikan. Jadi ini bicara bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Jadi setiap kita yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya dalam Kristus, beriman dalam Kristus, yang sudah lahir kembali, memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru ini adalah hidup yang ada di dalam Kristus, ya. Yang hidupku, Galatia 2, Paulus mengatakan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah, di dalam Kristus, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi setiap kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kita adalah milik Kristus, kita ada di dalam Kristus, bukan hanya secara roh kita dipersatukan, tetapi seluruh tubuh kita adalah milik Kristus. Ya, seluruh hidup kita, roh dan tubuh memang tidak bisa dipisahkan.
Jadi bukan hanya manusia batiniah kita milik Kristus, tetapi manusia jasmania kita, tubuh jasmani kita juga adalah milik Kristus. Paulus berbicara juga, biarlah kau memakai alat-alat tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran. Ya, kau pakai matamu, mulutmu, tanganmu sebagai alat kebenaran. Ya, untuk melakukan apa yang baik, untuk menyatakan apa yang baik, untuk memberitakan apa yang benar, yang mempermuliakan Tuhan. Seluruh tubuh kita, kaki kita dipakai melangkah ke tempat yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh anggota tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Terus dimunculkan ya, ayat itu. Ya, ayat itu dimunculkan. Lalu konteksnya adalah tentu bicara tentang peringatan supaya jangan berzina, dipersatukan dengan pelacur, ya, percabulan, dengan perempuan cabul di situ. Ya, shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Ya, jadi sekarang anggota kita sudah milik Kristus, anggota tubuh Kristus. Maka ayat 15b itu menyerahkan anggota tubuh kita kepada percabulan menjadi bagian daripada prostitute. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Itu adalah sesuatu yang bertentangan. Sekali lagi bukan hanya melawan kehendak Tuhan, tetapi melawan natur kita sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Seluruh anggota tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena itu tidak boleh terjadi. Itu adalah kalimat yang keras. Sekali-kali tidak jawabannya. Akankah aku ambilkan anggota tubuh Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan, dipersatukan dengan prostitut? Sekali-kali tidak. Nah, ayat 16 kemudian menjelaskannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Nah, ini bicara tentang satu tubuh, sekali lagi one flesh, ya, bukan one body with her. Jadi selalu argumentasinya, for it is written the two will become one flesh. Ini lagi sekali kutipan tentang pernikahan. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya akan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Sekarang kau telah menjadi satu daging. Jadi artinya adalah ketika engkau berhubungan seksual dengan prostitut atau dengan perempuan lain yang bukan istrimu, maka engkau telah bersatu dengan prostitut seperti anggota Kristus itu, seperti Kristus itu disatukan dengan pelacur. Karena engkau adalah anggota tubuh Kristus. Kalau engkau melakukan itu seperti engkau menyatukan Kristus dengan pelacur, maka itu tidak boleh terjadi. Ya, itu tidak boleh terjadi. Dan waktu bicara tentang, jadi ini kita mengerti tentang one fleshness ini, meskipun memang bukan hanya bicara tentang hubungan seksual, ya, kita bicara mengerti bagian yang lain, tidak ada waktu. Bicara tentang one flesh, satu tubuh, satu daging lebih tepat, itu memang mencakup keseluruhan hidup. Ya, ketika suami istri menjadi satu daging, maka itu persatuan itu bukan hanya memang secara seksual, tetapi juga secara emosional, secara sosial, secara spiritual, secara financial, secara intelektual, secara berbagai aspeknya, benar-benar bersatu di dalam segala aspeknya. Ya. Bukan hanya kalau saya di dalam pernikah, saya katakan kamu harus siap, bukan hanya kamu ketika masuk dalam pernikahan, engkau mengikatkan diri sesuatu yang sangat sakral, sangat agung. Ya, kamu bukan hanya bersatu dengan orang lain ini, pasanganmu ini, suamimu, istrimu ini, ya, bukan hanya di dalam hal-hal yang besar, yang penting tentang visi, tentang tujuan hidup, tentang arti hidup, itu juga bersatu di situ. Harus sama-sama. Kalau arti hidupnya lain bagaimana? Kalau tujuan hidupnya satu ke sini bagaimana? Kalau sekarang bersatu, harus ada tujuan yang sama. Ya, memiliki visi yang sama di dalam kehidupan. Tapi bukan hanya hal-hal yang besar seperti itu, tapi juga hal-hal yang simple, yang sederhana di rumah sehari-hari. Bagaimana pakai odol, gitu ya. Bagaimana, saya suka sekali contoh bagaimana tidur. Kamu bisa tidur kalau di sebelah kamu ada yang ngorok. Ngorok. Ada orang nggak bisa tidur, harus tenang banget, gitu ya. Nanti menikah ngorok, krak di sebelahnya. Kamu bisa tidur nggak? Bersatu, kamu harus sekamar satu ranjang bersama sebagai suami istri, dan di sebelahnya ada ngorok. Itu bagian daripada kamu harus siap dipersatukan.
kamu dipersatukan. Nah, saudara sekalian, fokus di sini memang bicara tentang hubungan seksual, yaitu kesatuan secara fisik, ya, dengan pelacur dan di situ ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa hubungan seksual itu pertama tidak boleh dipisahkan. Ya, bicara tentang satu daging itu memang hubungan seksual berarti tidak boleh dipisahkan dari tadi kesatuan yang lain, kesatuan seluruh hidup, emosional, sosial, spiritual, financial, intelektual dan sebagainya. Ya, tetapi juga mau menegaskan di sini adalah hubungan seksual, kesatuan secara fisik antara dua orang itu adalah bagian yang penting dan sakral di dalam persatuan ini. Di dalam kesatuan ini, ya, pernikahan pasti harus ada hubungan seksual antara suami dengan istri, dan ini merefleksikan akan persatuan one fleshness secara literal, betul-betul dua tubuh itu bersatu, ya, di dalam hubungan seksual antara suami istri. Ya, anak-anak remaja nggak apa-apa ya, ini sudah perlu mengerti, mempersiapkan diri. Kadang-kadang kalau saya ngomong tentang hal-hal yang kayak gini di anak-anak remaja, bingung mereka. Sekarang mereka di-expose, R-rated. Tapi nggak apa-apa, di dalam kebenaran, ya, saudara perlu mengerti. Para remaja teens perlu mengerti. Saudara, kalau mereka tidak diajar oleh kebenaran firman dari sudut pandang Kristen, mereka akan diajar oleh dunia ini. Mereka akan gampang sekali dan dipengaruhi oleh teman-temannya dan sebagainya, yang kacau-kacau, yang bingung-bingung, yang bisa rusak, ya, dan sebagainya. Orang tua dari anak-anak mulai tanya, perlu jelaskan. Ya, tentu jelaskannya sesuai dengan level mereka, sesuai dengan pertanyaan mereka. Karena anak remaja juga boleh melihat keindahan akan pernikahan di sini. Ya, hubungan seksual, kesatuan secara tubuh laki-laki dengan istrinya itu bersatu, ya, itulah yang membuat kamu ada, karena ada persatuan antara papa dan mama, ya, menjadi satu tubuh di dalam karena inilah rencana Tuhan. Tuhan inginkan, Tuhan yang mempersatukan mereka, keduanya bukan lagi dua tapi satu, dan salah satu ekspresi daripada kesatuan ini adalah di dalam relasi hubungan seksual antara suami dengan istri. Ini adalah bagian yang penting dan sakral, ya, hubungan seksual antara suami dan istri, dan dalam aspek persatuan yang lain ini adalah sesuatu is sacred and is according to God's will. Yeah, it's important of this unity. Karena apa? Karena sekali lagi di sini tadi 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 boleh dimunculkan lagi 17 argumentasinya. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Keduanya menjadi satu daging. Sekarang ini menjadi refleksi, menjadi mengikuti patron daripada kesatuan Kristus dengan jemaatnya. Kesatuan antara suami istri adalah display, adalah contoh nyata dari persatuan Kristus dengan jemaatnya. Karena itu satu tubuh atau one fleshness, termasuk di dalamnya hubungan seksual, hanya boleh terjadi dalam pernikahan. Karena dari permulaan, ya, sekali lagi, ya, hubungan seksual one fleshness lebih besarnya, tapi termasuk di dalamnya hubungan seksual itu hanya boleh terjadi dalam pernikahan, karena dari permulaan Allah sudah merancang bahwa pernikahan itu adalah satu-satunya, sekali lagi, ya, pernikahan itu adalah satu-satunya relasi yang menggambarkan, yang menyatakan keindahan, kemuliaan, dan sukacita persatuan Kristus dan gerejanya. Ya, sekali lagi, tidak boleh dengan pelacur, karena kau menyatu, bagaimana engkau tubuh Kristus, kau milik Tuhan, kau tidak boleh diserahkan kepada pelacur. Tetapi kenapa boleh diserahkan kepada suamimu, kepada istrimu? Karena memang dari awal
Dari permulaan persatuan suami dan istri itu adalah rancangan Tuhan. Bahwa pernikahan itu satu-satunya relasi yang menggambarkan, menyatakan keindahan, kemuliaan, dan sukacita persatuan Kristus dengan gerejanya. Karena ini adalah rahasia yang besar. This is a profound mystery. Karena pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan itu menyatakan realitas yang sangat agung dari karya teragung Kristus, yaitu dia mati di atas kayu salib. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Sekarang pernikahan itu memang Tuhan desain dari awal untuk menyatakan kebesaran keagungan dari anak Allah yang tunggal yang datang ke dalam dunia, mati. Inilah karya teragung dari Allah, anak mati bagi kita. Dia mau menyatakan itu, dan pernikahan adalah Tuhan desain. Biarlah mau menyatakan, biarlah engkau mengasihi istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Ini adalah realitas yang agung, rahasia yang besar, profound mystery, karena ini juga menyatakan akan kasih yang teragung. Inilah kasih yang terbesar dari anak Allah yang tunggal di atas kayu salib. Sekali lagi, Kristus menyatakan kasihnya yang terbesar, mati bagi kita. Dia telah mati ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah. Inilah kasih Allah yang besar yang dinyatakan kepada kita, dan pernikahan Tuhan desain dari awal untuk menyatakan ini. Menyatakan realitas yang sangat agung, yang teragung, yaitu anak Allah yang tunggal yang mati. Kasih Allah yang terbesar yang telah dinyatakan bagi kita di dalam Kristus. Sudah, harap kita boleh ketika mengerti ini kita semakin menyadari berapa agungnya rencana Tuhan ya bagi pernikahan. Bukan hanya ketika Kristus datang ke dalam dunia baru dimengerti, tapi dari permulaan, dari penciptaan Tuhan sudah mendesain pernikahan itu harus mengikuti patron daripada Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati menebus dosa manusia, menyerahkan nyawanya, menyatakan kasihnya yang terbesar bagi kita sekalian. Itulah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Saya ambil satu contoh yang positif ya. Kalau tadi awal contoh negatif, ini ada satu contoh yang positif dari seorang penulis juga yang besar, pembicara di banyak gereja, yang seorang yang dulunya namanya adalah Nancy DeMoss. Nancy DeMoss ya. Seorang yang mendirikan pelayanan Revive the Heart atau Revive My Heart dan sebagainya, yang menjadi berkat besar sekali. Dan dia selama 57 tahun hidupnya, ya mungkin ya tentu dari muda dia mengikut Tuhan dan dia sekolah teologi dan sebagainya, sampai umur 57 tahun dia Tuhan pakai menjadi besar, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi wanita-wanita, dan dia tidak menikah sampai umur 57 tahun. Dia salah satu adalah dia sering berbicara tentang keagungan pernikahan, seperti yang dinyatakan Efesus pasal 5 ini. Keindahan pernikahan menjadi display, mengikuti patron kasih Kristus, pengorbanan Kristus, kesucian Kristus, sukacita jemaatnya, kemuliaan Kristus, ketaatan jemaatnya, istri yang tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Ini desain yang terbaik bagi Tuhan, yang bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan umatnya. Ini berkali-kali saya katakan. Ya. Inilah desain yang memang untuk membawa hormat kemuliaan bagi namanya, tetapi juga untuk kebaikan kita. Desain Tuhan, kehendak Tuhan yang adalah ultimately for His own glory, tetapi juga untuk sukacita penuhan hidup daripada umatnya. Karena Tuhan menginginkan di hadapannya kita mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanannya kita mengalami pleasure, nikmat senantiasa selama-lamanya. Dia berkali-kali, dia banyak kali dalam kesempatan dia membicarakan hal itu. Sampai satu hari ketika dia umur 57 tahun, itu teman baiknya yang sudah menikah dengan suaminya
meninggal. Ya, teman baiknya itu ya, Bobby perempuan ya, panggilnya Bobby itu. Dia ada satu teman baik perempuan dia, dan juga teman baik juga dengan suaminya, tapi terutama dengan si Bobby ini sakit kanker dan sebagainya. Terus si temannya ini meninggal. Sebelum temannya meninggal, Bobby ini dia bilang sama suaminya, dia udah tahu dia nggak lama lagi akan mati. Ya, kanker makin parah, makin lemah, tidak lama lagi meninggal. Dia bilang, coba kamu pikir kalau saya meninggal, coba kamu pikir, doakan, mungkinkah kamu menikah dengan Nancy? Menikah lagi dengan Nancy. Ya, kau sudah kenal dia, saya kenal sangat baik dengan dia, seorang godly woman yang Tuhan sudah pakai luar biasa. Ini juga temannya ini juga seorang, kalau tidak salah pendeta juga suaminya dan sebagainya. Pokoknya pelayan Tuhan gitu ya, sangat aktif melayani dan sebagainya. Ya, akhirnya ya sudah, istrinya meninggal, ya mereka sedih, ya, bergumul, kehilangan dan sebagainya. Ya setelah beberapa lama istrinya meninggal, ya dia teringat perkataan si namanya Wolgemuth, ya Wolgemuth ini dia Robert kalau tidak salah, Robert Wolgemuth, dia ingat perkataan istrinya, dia pikir, dia doakan, dia juga sudah cukup tua gitu ya, saya tidak tahu persis umurnya berapa, pasti sudah sedikit lebih tua dari Nancy. Gimana ya pikir, ya akhirnya ya coba dah, dia istrinya bilang gitu, dia juga sudah kenal, dia coba approach, coba ngobrol dan ceritakan. Ini tentu si Bobby ini tidak ngomong ke Nancy tapi ngomong ke suaminya gitu ya. Ngobrol, terus akhirnya si Robert ini kasih tahu ke Nancy tentang apa yang istrinya katakan dan sebagainya. Dia pikir, wah dia bergumul, si Nancy DeMoss ini bergumul. Dia sudah 57 tahun, hidupnya udah cukup tua, melayani Tuhan, dan dia sudah sangat senang hidupnya. Dia sadar, dia pikir dia sudah sendiri, Tuhan panggil dia untuk sendiri, ya, sebagai single woman, single lady, untuk melayani Tuhan, dan sudah menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dia sudah nyaman, dia penuh sukacita, dia tenang, dia hidupnya penuh gitu ya. Rumahnya juga rapi dan sebagainya, dia mengatur seluruh hidupnya dengan baik. Tapi itu si Robert Wolgemuth ngomong, dan temannya ini karena temannya meninggal dan sebagainya, dia bergumul, dia di dalam salah satu kesaksiannya sebelum akhirnya dia memutuskan dia mau menerima Robert Wolgemuth untuk menikah, ya, dia mengatakan selama ini, salah satu yang dia mendorong dia, selama ini saya sudah bicara banyak kali tentang keindahan pernikahan suami istri yang menjadi mengikuti patron, menjadi display, menjadi portrayal yang menyatakan, menjadi contoh yang nyata dari keindahan Kristus dengan gerejanya. Ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat dengan mata di dalam relasi suami istri. Saya sudah berkhotbah banyak hal tentang keindahan itu, keagungan itu, sukacita itu. Saya tidak pernah pikir Tuhan pimpin saya sekarang untuk mengalami itu sendiri di dalam hidup saya secara pribadi. Dia akhirnya menerima. Jadi pada waktu umur 57 tahun, Nancy DeMoss menikah dengan Robert Wolgemuth. Sekarang namanya Nancy DeMoss Wolgemuth. Ya, dia menikah, sudah tua, rambutnya semua sudah putih sebenarnya waktu pernikahan itu. Dia mungkin memang karena rambutnya putih gitu ya. Pernikahan mungkin salah satu yang paling tua, tapi salah satu pernikahan yang sangat indah. Kalau sudah nanti lihat di YouTube dan sebagainya, pernikahan Nancy DeMoss dengan Robert Wolgemuth menyatakan keagungan pernikahan di dalam Tuhan. Karena pernikahan itu adalah memang Tuhan rencanakan dari awal untuk merefleksikan keindahan Kristus dengan jemaatnya. Kristus yang mati untuk jemaatnya. Kristus menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Kristus yang tidak mungkin menceraikan jemaatnya. Tidak mungkin. Dia telah mati bagi jemaatnya. Dia akan menjaga, memelihara sampai selama-lamanya. Kita bertemu muka dengan Tuhan. Di dalam dunia ini, biarlah pernikahan kita merefleksikan, menyatakan, menjadi contoh
akan keindahan kasih Kristus, kemuliaan Kristus, ketaatan gerejanya, ya, menjadi sesuatu yang indah di tengah-tengah dunia ini. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir ayat 33. Ya. 33. Bagaimanapun juga, ini menjadi satu kesimpulan ya. 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, itu diulang ya. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, kata bagaimanapun juga atau however, ya, but, itu boleh dimengerti kenapa Paulus tulis bagaimanapun juga tetapi. Mungkin bisa dimengerti seperti ini, bahwa Paulus mau mengatakan dia sebelumnya sudah bicara tentang ayat 32, rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, hubungan Kristus dengan jemaat. Dia mau mengatakan aku bisa tulis lebih banyak lagi tentang Kristus dengan jemaat, tentang gerejanya. Aku bisa menulis banyak tentang betapa indahnya, mulianya, apa yang dikerjakan Kristus dan bagaimana gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang telah dipersatukan oleh Kristus. Aku bisa tulis lebih banyak lagi tentang Kristus dan gerejanya. Tetapi, however, bagaimanapun juga, saya mau kembali kepada topik suami istri, gitu. Ya, ini mungkin maksudnya seperti itu. Saya mau kembali kepada topik suami istri dan disimpulkan. Biarlah engkau mengasihi istrimu, kau masing-masing. Suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Karena ketika engkau mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri, itu sama dengan engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasihi gerejanya. Ya, itu kita sudah bahas ya, dan termasuk hari ini. Tetapi yang saya mau tutup dengan kalimat terakhir yang sebenarnya cukup mengkagetkan. Saya sendiri baru menyadari ini waktu mempersiapkan bagian ini. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri hendaklah menghormati suaminya. Di dalam seluruh terjemahan juga mengatakan the wife see that she respects her husband. Kata menghormati, ya, itu diterjemahkan respects. NIV, ESV, banyak terjemahan yang lain. Bahkan ada satu buku menulis tentang pernikahan, love and respect. Nah, ini dari ayat ini. Ya, suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Tapi waktu saya membaca lagi, menyelidiki lagi, kata yang dipakai sebenarnya lebih besar, lebih dalam daripada respect. Kata yang dipakai adalah phobetai. Kata yang dipakai adalah phobetai. Istri phobetai suaminya. Phobetai itu adalah takut, fear. Phobo, ya. Dari kata phobo, dari itu muncul kata fobia. Kita tahu fobia, ya. Takut apa? Takut ketinggian, ya. Takut ruangan yang sempit, claustrophobia, takut spider, takut apa-apa segala macam. Kita ada takut, ya. Jadi secara literal, secara harafiah, kalimat yang terakhir adalah istri hendaklah takut kepada suaminya. Wah, maksudnya jadi gimana ini? Takut, suruh takut. Nah, saudara, kita akan menyadari ini bukan sesuatu yang negatif, ya, bukan takut seperti takut kepada spider, ya, tapi takut di dalam pengertian kembali ke Efesus 5 ayat 21 dan 22. Efesus 5 21 dan 22, saya lupa kasih tahu ya. Boleh dimunculkan kalau masih keburu. Efesus 5 ayat 21 dan 22. Di situ kita sudah membahas Indonesia mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, itu kata yang sama dipakai. Ya, kita diperintahkan untuk merendahkan diri satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Submit to one another out of fear of Christ. Lalu kemudian ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan, karena suami meskipun tidak menggantikan posisi Tuhan, tetapi merepresentasikan atau ada paralel ya antara posisi suami dengan posisi Tuhan, maka ketika kita diperintahkan untuk tunduk satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus, kemudian istri disuruh perintahkan yaitu submit,
Itu sekali lagi juga terjemahannya reference ya, ayat 21. Indonesia lebih tepat. Hendakkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Itu kata takut diulang lagi di dalam ayat 33. Takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, mewakili Kristus. Karena itu kita juga seperti kita takut kepada Tuhan. Maka istri diperintahkan untuk takut kepada suaminya. Jadi lebih dalam daripada hormat ada tentu hormat tidak salah, respect pasti tidak salah, tetapi lebih dalam dari itu istri diperintahkan untuk ada kind of fear, takut di dalam pengertian tentu seperti kita takut akan Kristus, kita bukan takut seperti kepada raja yang kejam, tapi takut seperti kepada juru selamat yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Takut seperti ayah yang mengasihi akan anaknya, yang kita tidak mau mengecewakan akan bapa dan anak yang telah mengasihi kita. Terus saya mempersiapkan ini mungkin bisa kita mengerti satu contoh yang saya mungkin sudah pernah dulu saya pernah kutip, saya teringat di dalam satu berita, saya tahu di mana di Queensland atau di Victoria, saya lupa, terjadi di sini. Di laut di sini, suami istri itu sedang tamasya lah, naik perahu ke tengah-tengah laut, begitu, tengah-tengah laut, lagi berenang, istrinya lagi berenang, tiba-tiba ada shark yang datang, ikan hiu datang, menghampiri akan istrinya, istrinya buru lari ke berenang ke perahu, tapi semakin dekat. Suaminya ada di atas perahu dan lihat itu, suaminya terjun ke perahu itu. Suaminya terjun dan sudah mau dekat kepada istrinya, suaminya berantem dengan shark itu. Dan dia bilang, saya pukul mata sekeras-kerasnya, saya pukul matanya akan ikan hiu itu. Akhirnya berkali-kali pukul, akhirnya mungkin kesakitan juga ikan hiu itu, akhirnya lari kabur ikan hiunya. Saudara bisa merasakan apa yang ada dalam hati istrinya. Ya. Melihat suaminya yang rela menyerahkan, mempertaruhkan nyawanya. Ya. Dengan segala kekuatannya dia menyelamatkan istrinya. There's a kind of fear, bukan hanya respect. Ada respect pasti, ada love di situ. Tapi juga ada fear. Takut untuk, boleh kita mengerti begini. Takut untuk meninggalkan suaminya seperti dia juga takut untuk meninggalkan Kristus. Dia tidak akan meninggalkan suaminya seperti dia tidak akan meninggalkan Kristus yang telah mati bagi dia. Dia takut untuk mempermalukan Kristus seperti dia juga akan takut untuk mempermalukan suaminya. Bring dishonor to her husband, to Christ and her husband. Takut terhadap penghakiman yang engkau akan terima karena engkau meninggalkan dan mempermalukan akan Kristus dan suamimu. Saudara, ini saya rasa yang kita perlu mengerti, ya. Jangan pernah keluar dari mulutmu, ya. Berapapun sulitnya, berapapun pergumulannya, jangan pernah keluar dari mulut istri dan juga tentu dari suami. Cerai. Aku tidak tahan lagi. Kata cerai tidak pernah boleh keluar dari mulut suami dan istri. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan ada pengecualian, kecuali karena zina. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali ada pengecualiannya. Pengecualiannya karena zina, karena perzinahan. Tapi ini pun tidak berlaku otomatis. Berarti kalau sudah berzina ya sudah, saya boleh bercerai. Memang itu berarti ada fondasi. Ada Tuhan sendiri memberikan pengecualian. Ya, bisa ditambah mungkin abusing, physical, mengancam ada dalam pergumulan mengancam akan nyawa dan sebagainya. Tapi di luar itu pasti banyak kesulitan. Saya tidak meremehkan kesulitan, kesedihan di dalam pernikahan. Saya sudah 29 tahun menikah.
Saya sudah bertemu banyak orang. Saya bertemu konseling dengan banyak pasangan. Kesulitan, penderitaan, ya, kesusahan karena suami, karena istri, banyak kesusahan, penderitaan yang dialami. Ya, karena kita semua masing-masing orang berdosa dan biasanya ada satu yang lebih keras kepala yang tidak mau berubah, itu menjadi susah bagi pasangannya. Susah sekali. Tapi saya akan tutup dengan mengutip dari tulisan yang sangat indah dari Janet Yenchi, istri dari Philip Yenchi. Ya. Philip Yenchi tulis surat email ke Christianity Today. Tapi di dalamnya ada tulisan juga email dari istrinya, Janet Yenchi. Ya. Janet Yenchi mengatakan kalimat seperti ini. Saya tidak kutip semua, tapi intinya seperti ini. I am speaking from a place of trauma and devastation. Yet I made a sacred and binding marriage vow 55 and a half years ago. And I will not break that promise. I accept and understand that God, through Jesus, has paid for and forgiven the sins of the world, including Philip's. Suaminya, Philip's. God grant me the grace to forgive also, despite my unfathomable trauma. Please pray for us. Ya, saya terjemahkan secara bebas ya. Saya berbicara dari tempat yang penuh dengan trauma dan kesulitan yang besar, penderitaan yang besar. Tetapi aku telah membuat janji, satu janji yang sakral dan mengikat. Janji pernikahan yang saya sudah katakan kepada dia, suamiku, di hadapan Allah, 55,5 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan membatalkan akan janji ini. Saya tidak akan melanggar janji ini. Saya terima dan mengerti bahwa Allah melalui Yesus telah membayar dosa dan mengampuni dosa daripada dunia, termasuk dosa suami saya, Philip. Biarlah Allah memberikan kepada saya anugerah untuk mengampuni juga. Meskipun di dalam trauma yang tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. Unfathomable trauma. Please pray for us. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di tengah realita hidup pernikahan suami istri, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi biarlah kita hari ini, baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah, baik anak remaja, biarlah kalian mengerti, melihat keindahan, keagungan God's design for marriage. Begitu agung, begitu tinggi, begitu mulia. Tapi Tuhan tahu ada, kita hidup dalam dunia berdosa, orang-orang berdosa, dan sebagainya. Dan kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Karena itu, biarlah kita mentaati seluruh perintah Tuhan ini. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Hai istri, hendaklah kau takut kepada suamimu, seperti engkau takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
how great thou art. Mari kita berdiri bersama. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman yang boleh mengajar, membentuk akan hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami semua yang telah menerima firman. Tanamkan kebenaran firman tentang keagungan karya Tuhan, tentang rahasia yang besar, pernikahan, rahasia pernikahan, persatuan antara suami dengan istrinya yang mengikuti patrun dari persatuan Kristus dengan jemaatnya. Tuhan, tolonglah kami semua, juga khususnya juga keluarga-keluarga di tempat ini dan keluarga-keluarga Kristen di segala tempat, termasuk keluarga-keluarga hamba-hambamu, para pendeta penginjil yang ada di tengah-tengah lingkungan akan GRI khususnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati kami semua untuk kami boleh membangun pernikahan kami di dalam takut akan Tuhan. Dan Kau kiranya hadir dan memberkati di tengah segala kesulitan pergumulan yang mungkin kami sedang hadapi. Tuhan yang menolong, memimpin visi tentang pernikahan yang Kau nyatakan kepada kami. Biarlah boleh menuntun kami, dan Roh-Mu yang kudus kiranya boleh menjaga kami untuk terus boleh hidup dan mentaati akan kehendak Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu dengan mentaati segala apa yang Kau perintahkan bagi kami, dan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Kau, dalam pernikahan yang Kau sudah desain bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi sukacita dari umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan, berkati dan pimpin kami semua. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon ini semua. Amin.